Bapak taunya kalau ciri-ciri kambing bunting itu bulunya halus itu dari mana? Dari teman-teman. Dari teman-teman pemelihara kambing. Oh gitu. Berarti Bapak membangun komunikasi dengan sesama peternak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangan Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan. Bisa disaksikan di layar kaca teman-teman semua. Ini adalah peternakan sapi ya. Ini sangat banyak, teman-teman. Namun kita bukan mau meliput tentang peternakan sapi, melainkan peternakan kambing. Ini orangnya ada di belakang, nanti kita akan bincang-bincang dan kita gali ilmunya tentang peternakan ini, teman-teman. Nah, ini beliau narasumber saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini saya mau minta izin untuk membuat video. Silakan Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, alamat saya ada di Plong 9 RT 0602 Sidoarjo Sikampung Udik. Pak, kalau untuk kambing ini sendiri ada berapa ekor, Pak? Kambing saya ini cacandas ada 21 kalau nggak salah. Ada 21 ekor ya, Pak ya? 21 ekor. 21 ekor. Ini kayaknya kandangnya masih baru toh, Pak, ini, Pak? Kandang ini kalau perkiraan ada 3 bulanan lah umurnya. Oh, baru 3 bulan. Ya, masih baru, bisa dibilang masih baru, ada 3 bulanan. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita lihat. Ini paceknya ini, Pak. Ini paceknya. Ini babon anak apa gimana ini yang ini, Pak? Ini dere-dere, ini babonnya, yang 2 ini anaknya. Ini. Nah. Iya, iya, iya. Kandangnya memang kelihatan rapi, teman-teman. Dan ini baru saja dimulai, artinya dalam waktu 3 bulan. Pak Sutrisno, tadi di depan saya kan melihat Bapak memelihara sapi dalam jumlah banyak. Iya, betul. Kenapa repot-repot harus merambah peternakan kambing, Pak? Ini begini ceritanya ya. Saya itu punya prinsip. Sekali jegur ya basah-basah sekalian. Ya. Sekali mentas ya mentas sekalian berhasil. Ngingoni sapi siji loro tetep ngarit. Pedho siji loro tetep ngarit. Sekalian ngingu sekalian ngarit. Hasilnya juga nanti bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, tepat sekali. Prinsipnya sangat mantap, teman-teman. Tapi kalau untuk jenis pakan kan berbeda, Pak. Ini gimana cara ngaritnya, Pak? Yang ngaritnya pagi ngarit untuk pakan sapi, sore ngarit pakan wedhus gitu. Gitu yang bagi waktunya gitu ya. Iya. Pak Sutrisno, kalau selama 3 bulan ini di peternakan kambing ini merasakan ada kendala belum? Ya mungkin ada kambing yang dipakan odot, mencret itu biasa karena pola makan. Kalau yang untuk masuk angin atau lain-lain belum ada, Pak. Oh, masuk angin malah belum ada? Belum ada. Padahal kalau untuk pakan ini juga ada daun singkong, Pak ya? Singkong bayeman. Khusus daun singkong yang seperti ini apa basing-basing daun singkongnya? Daun singkongnya ya kalau ini bayeman sama IR. Kalau yang model pandes itu saya belum berani. Belum berani. Itu singkong rancun. Kalau daun singkong karet juga nggak berani sekalian? Nggak berani nih. Ya kita jaga-jagalah, antisipasi. Kalau jenis kambing rambunan, kenapa Bapak milih jenis rambunan ini? Kenapa nggak milih jenis lain? Kalau jenis lain itu yang model PE itu kambing kontes itu terus terang nggak kuat duitnya untuk beli. Soal modal lah ya. Soal modal lah. Tapi kalau saya perhatikan ini bukan soal modal, Pak, karena Bapak sendiri artinya hatinya belum hobi dengan kambing PE. Iya betul. Kalau cuma ngomongin modal lah itu modal semua itu, Pak. kalau mau ngomongin modal ya toh. Ya, jadi istilahnya memang Bapak belum ingin merambah ke dunia PE. Bisa jadi ini untuk tahap pembelajaran dulu. Nah, betul. Nanti setelah tahu ilmunya, seandainya ada kendala apa-apa bisa mengatasi, tidak menutup kemungkinan akan merambah PE juga. Merambah memelihara PE juga. Iya. Alhamdulillah. Ini Pak, 1 hari 1 malam kalau untuk kambing ini dipakan berapa kali nih, Pak? Sore mulai jam 4 kita makan, ya terakhir jam 10 malam. Berarti 2 kali aja? Ya iya, 2 kali aja. Paginya enggak? Pagi sarapan. Oh, berarti 3 kali ya? Sarapan. Iya. Sore Terus nanti. pemberian minumnya gimana nih dengan pakan daun singkong ini?
Ya enggak nih maksudnya kalau masalah minum ya kasih minum kita enggak takut untuk masuk angin untuk gimana. Minum kasih minum dulu baru kasih makan daun singkong gitu. Nanti sorenya kasih minum gitu. Gitu Pak ya. Iya. Bapak untuk persiapan obat ada nggak ini? Karena ini kan Bapak baru mulai ya istilahnya. Iya. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kira-kira Bapak ini mempersiapkan obat-obatan apa enggak? Untuk sementara ini misalkan cacingan atau gimana cukup obat cacing. Ya, obat cacingnya jenis apa? Obat cacing yang di warung-warung itu loh yang gambar bocah. Oh, itu. perut buncit. Oh, gitu. itu kalau saya nilai itu lebih bagus. Lebih bagus. Lebih ya? bagus. Kalau kita lihat bulunya tuh mulai keriting, jegrik, itu pasti cacingan. Cacingan. Kasih obat cacing itu 3 bulan sekali. Kalau untuk 1 ekor kambing begini yang masih kecil-kecil ini ya cukup 2 aja dulu. 2 saset langsung. 2 saset langsung. Gitu. Kita lihat bulunya atau enggak klemis, agak jegrik, nah ini cacingan ini. Kasih obat cacing. Tapi kalau diperhatikan ini kambing milik Pak Sutris ini halus-halus ini. Alhamdulillah. Halus ini. Iya. Jadi ini selama 3 bulan sudah pernah dikasih obat cacing berapa Udah. kali, Pak? Begitu pertama saya melihara 1 minggu ke depan tak kasih obat cacing. Ini kan enggak bareng Mas belinya saya. Oh, belinya si kambing ini. Enggak bareng. Ada temen ngasih kabar sana ini ya. Ambil, cocok harga kita ambil gitu. Enggak bareng. Oh, gitu. Enggak bareng. Bertahap lah ya. Bertahap. istilahnya. Bertahap. Iya. Ya mampunya kecil-kecil begini. Selain ngurusin ternak ini Pak antara kambing dan sapi, apakah Bapak punya pekerjaan lain untuk menopang kebutuhan dapur apa khusus mengandalkan ternak ini aja Pak? Untuk pekerjaan lain saya juga punya tanah, ladang lah, raketan sedikit duwe. Di samping itu saya juga burung, melantir. Itu alat saya untuk pelantiran. Wah, berujul. Berujul tradisional pakai Tradisional sapi. ya pakai sapi. Oh, gitu. Di samping peternak ya itu, kegiatan sehari-hari ya itu. Dulu Pak, riwayatnya memulai peternakan ini gimana Pak? Dengan jumlah yang begitu banyak, tentu itu kan modalnya banyak. Nah, dulu awalnya 1 ekor sapi berkembang biak jadi banyak, apa beli lagi gitu Pak? Awal mula itu saya cerita dulu raketan pengalaman Bien. Iya. Cerita dulu awal mula saya kelas 6 itu mulai miara sapi. Tapi zaman itu kan sapi masih sapi model sapi PO, produk ongol putih-putih itu. Iya. SMP, SMA, kemudian saya pergi merantau, kemudian kembali lagi ke desa, ke kampung, mulai melihara sapi. Tapi waktu itu juga masih PO juga. Nah, setelah bertahun-tahun lama, kalau ada hasilnya, saya mulai masuklah sapi merah-merah itu semodel Brahma itu saya mulai beli yang betina, beranak, saya kembangkan. Ada rezeki sedikit saya beli lagi sampai sekarang ini. Jadi tahapnya begitu lama. Iya. Jadi ternak sapi jumlah 11 ekor Pak ya? 11 ekor. Masih ngurusin kambing. Kambing. Berapa tadi Pak? 21 ekor Pak ya? 21 ekor. 21 ekor dan masih ke ladang, masih buruh. Masih buruh. Gimana bagi waktunya ini Pak? Ya, alhamdulillah Allah beri saya kesehatan. Kalau ada job masuk saya terima sama anak saya. Yang penting nikmati aja pekerjaan itu. Cintai aja pekerjaan itu, insya Allah akan berkah. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Artinya dengan rasa cinta itu, dengan jumlah ternak kambing 21 dan sapi 11 ekor ini Bapak dalam mengerjakan kesehariannya itu tidak terasa berat? Tidak terasa berat. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, nggak akan terasa berat. Yang penting enjoy aja. Oh gitu. Yang penting kita sehat dan sehat. Nah kalau untuk sapi sudah jelas ya Pak, karena sudah berpuluh-puluh tahun pasti Bapak mendapatkan hasil yang luar biasa. Bagaimana dengan ternak kambing? Ini kan Bapak istilahnya baru mulai atau ternak? Baru mulai. Kira-kira Bapak apa sudah ada hitung-hitungan atau bayangan itu soal hasil ternak kambing itu apa gimana Pak? Sudah ada. Untuk yang sebelah sana itu babon 2 udah beranak 3. Oh itu beranaknya di sini? Ya di sini. Nah, yang ini. Baru 3 bulan Pak, masa sudah beranak Pak? Kita kan belinya udah bunting. Oh. Nah ini Mas. Gitu. Ini anaknya 1. Ini anaknya 2. Oh yang ini anak 1. Itu jantan apa betina itu Pak? Itu jantan. Oh
Itu anaknya. Ini anaknya 2, jantan 1, betina 1. Oh, yang ini anaknya 2. Itu sih. Nah. Jadi 3 bulan sudah beranak. Karena posisi saya beli itu posisi bunting. Posisi bunting. Iya. Untuk yang lainnya masih dere-dere. Nah, ini juga bunting 3 bulan ini. Ini sudah babon apa doro babon. Oh, ini udah gitu. bunting 3 bulan. Kok yang lain dere-dere semua. Dere-dere ya Pak ya. Nah Pak, kalau yang untuk dere-dere ini harga berapaan Pak dulu ngambilnya Pak? Ya sekitar 1 ekor tuh 1.500, 750 kalau. Oh ini yang kecil. dere-dere ya? Ada yang 1.500, ada yang 750 kalau yang masih 750, kecil. Ini kan nggak sama, masalahnya perambonan tuh harganya terjangkau untuk petani kecil. Terus kalau yang dulu babon bunting itu Bapak ngambilnya berapa 1 ekor? 1 ekor tuh ini 1.500. 1.500, 1.500.000. 1.500 sudah bunting? Sudah bunting. Oh murah Pak kalau udah bunting. Nah ini juga ya sama harganya. 1.500 juga. Ya. Pak, kan kadang banyak kasus, mohon maaf ini, orang beli kambing bunting tertipu gitu loh Pak. Tertipu? Maksudnya katanya bunting. Katanya bunting. Sampai di rumah dipelihara kok sampai 5 bulan enggak beranak. Enggak beranak. Bapak cukup yakin aja apa milih kriteria pedagangnya supaya Bapak tidak tertipu dengan kambing yang dinyatakan bunting ternyata tidak bunting. Kalau waktu itu saya beli di Jepara itu katanya bunting. Saya lihat ciri-cirinya. Bulunya halus, klemis. Terus putih susunya kok bagus, melorot, besar. Ini betul bunting. Katanya belantik begitu bunting, saya lihat ciri-cirinya kok masuk. Oh gitu. Bunting betul. Ya. Itu ciri-cirinya. Karena saya masih belum ini, baru 3 bulan. Belum paham benar belum, Pak ya? Belum paham betul. Terus mengenai itu tadi Bapak melihat bulunya halus, ini kemungkinan bunting. Nah, Bapak tahu dari mana kalau kambing yang sudah bunting itu bulunya terlihat lebih halus Pak? Klemis. Ya kelihatan klemis itu kan ngelengong-ngelengong itu ngelemis. Terus ada urat-urat susunya di sini kata saya raba-raba. Oh iya ini bunting betul nih. Terus saya celodot itu, saya pencet itu putih susunya. Susunya kuning-kuning ke minyak goreng, klet-klet lengket-lengket itu. Ciri-cirinya di situ. Jadi kalau dipelodot itu yang menunjukkan bunting itu justru malah kuning lengket. Sama seperti putih, sapi. Bukan seperti sapi sama. Sapi juga begitu kalau di pencet, terus kayak kuning, kayak madu, kayak minyak goreng, terus lengket. Itu positif bunting. Nah, terus Pak, Bapak tadi kan melihat dari bulunya yang halus. Bapak taunya kalau ciri-ciri kambing bunting itu bulunya halus itu dari mana? Sementara Bapak kan belum punya pengalaman ternak kambing. Dari teman-teman. Teman-teman pemelihara kambing. Oh gitu. Berarti Bapak membangun komunikasi dengan sesama peternak. Betul. Menggali ilmunya karena Bapak untuk kambing mengakui belum begitu paham. Belum begitu paham. Oh iya, berarti karena kita manusia setiap hari belajar. Belajar. Gimana toh kamu kok kambing kamu kok bagus-bagus. Oh begini loh Pak De, ilmunya begini. Nah, saya dari situlah ilmu yang untuk peternak kambing dari teman-teman sesama pemelihara kambing, saya saring komunikasi itu untuk supaya saya bisa pelihara kambing itu bisa bagus-bagus, cari ilmunya, minta ilmunya gitu. Iya. Berarti ini Pak ya. Justru poinnya itu ketika kita mau memulai ternak kambing, awalilah dengan membangun komunikasi sesama peternak kambing. Karena yang lebih dulu atau lebih senior tentu lebih berpengalaman. Betul. Kita silaturahmi sambil mengharap ilmunya. Betul. Ya, keren ini teman-teman. Pak Sutrisno ini walaupun baru 3 bulan ternak kambing, kalau urusan ternak sapi beliau ini insya Allah sudah pakarnya karena sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi ini teman-teman harus garis bawahi juga, teman-teman harus tiru. Sebelum teman-teman mulai ternak kambing, sebaiknya teman-teman membangun komunikasi kepada peternak-peternak senior untuk menimba ilmunya. Betul. Nah untuk kandang sendiri nih Pak, ini kenapa harus dibuat sekatan lebar-lebar seperti ini Pak? Sekatan ini tujuan saya. Ini kan anak saya itu ngeliat di YouTube toh.
Ini nanti masih saya bagi dua. Oh, bagi dua lagi rencananya. Bagi dua. Heeh. Nanti kalau beranak, saya bagi dua saat saya kasih seketan di tengah. Heeh. Untuk memisahkan si babon yang beranak tadi sama yang Belum belum beranak. beranak. Oke. Tujuannya begitu. Seketan-seketan. Kalau ini kan bisa disebut kandang semi koloni Pak, karena ya muat banyak dan ini ukurannya luas. Nah ini ukurannya per sekatannya berapa Pak sekarang nih sebelum dipisah ini Pak? Ada 2 meter paling enggak. Oh, 2 meter ya? 2 meteran. Terus ke belakangnya sana berapa? Sama. 2 meter juga? Kayaknya sama, Berarti ya. 2 meter persegi ya Pak ya? Betul. Berarti nanti kalau dibelah, Nah. belah jadi 2, 1 meteran. 1 meteran. Masih masuk untuk breeding Pak. 1 meter, tetap kali 2 meter. Wah keren sekali. Terus Pak, ini kenapa harus dibikin sedemikian rapi Pak ini Pak? Apa tujuan Bapak ini? Ya untuk kerajinan lah, supaya kalau kita lihat kandang kita tuh puas. Sambil ngerokok, kita ngopi, kita ngelihat kambing yang begitu bagus-bagus, kandang yang masuk bagus, kita puas. Dengan karya kita sendiri, dengan modal kita sendiri, kita puas. Kalau ini kandang bikin sendiri apa ngundang tukang Pak? Ini saya ngundang tukang, alhamdulillah mbah saya sendiri. Oh gitu ya. Anak saya ngelihat di YouTube, ini lomba modelnya seperti ini. Gitu. Jadi ngelihat YouTube dulu juga. Betul. Iya iya. Ini kayunya semuanya disugu ya Pak ya? Disugu Alias semua. dipasah lah kalau Dipasah. Pak Anu. Soalnya ada yang nggak ngerti disugu itu apa, Iya. dipasah halus seperti ini. Untuk biaya kandang seperti ini habis berapa juta Pak? Ya, amin ya, saya ini enggak ini habis 17 juta saya. 17 juta 17 ya. juta. Semuanya ini beri Semuanya ketupat karena semua beli, Mas. Beli. Ini untuk luas keseluruhan Pak. Ini berapa meter kali berapa meter nih? 17 Ini juta. kandang saya ini sama seperti kandang sapi 10 meter bukanya. Bukanya 10 meter. 10 Terus meter. lebarnya Lebarnya ke belakang ini kalau kandang ini ada 3 meter mentok 3 tembok meter. itu. Mentok tembok. Kalau kita sini. ngitungnya dari sini Pak, Nah, ini ada sini mungkin ada 5 meter ke belakang. Oh 5 meter, berarti ini 10 kali 5 Pak ya? Betul. Habisnya 17 juta, tapi semuanya beli. Beli. Tenaga Materialnya juga, beli semua. Ya. Wis mantap ini teman-teman. Karena beliau sudah begitu mantap untuk memulai ternak kambing dan diawali dari peternakan sapi dulu itu teman-teman seperti itu. Tapi ya ini kalau saya sendiri kalau suruh praktek terus terang nggak mampu kayak Pak Sutris ini. Ngurusin ladang, sapinya 11 ekor, ini kambingnya 21 ekor dan masih bisa melantir atau membajak ladang dengan sapi itu Pak ya. Luar biasa. Semangat itu untuk menumbuhkan semangat di dalam hati itu ketika menghadapi atau menekuni sebuah pekerjaan itu gimana Pak? Ya semangat, kita semangat untuk meraih sesuatu. Yang penting bermodalkan sehat, sabar, ikhlas, lan rimo. Oh gitu. Berarti harus membangun impian dulu Pak ya supaya Betul. kita bersemangat. Istilahnya kita ada tujuan mau dapat apa, gitu. Sehingga ketika hati ini diselimuti rasa malas bisa diatasi. Bisa diatasi. Oh, gitu. Artinya Pak ya, kalau ada kemauan, memang Pasti ya, ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti Pak, ada ya. jalan. Ya yang penting ya prihatin itu. Prihatin tadi, Pak, dulu. ya. Kita bangun semangat kita jangan malas. Jangan digegem tangan kita kalau orang Jawa. Pokoknya angger obah mamah lah Pak. Angger obah mama enek awan mesti enek pangan. Karena apa? Tuhan yang Maha Esa membagi rezeki ke umatnya tidak akan salah. Ya. Pak Paijo sekian, Pak Paimin sekian, Pak Peno sekian, itu nggak akan salah. Itu Tidak pasti. ada rezeki yang tertukar ya Pak. Tidak ada rezeki yang tertukar. Nggih. Matur nuwun Pak Sutris. Alhamdulillah, matur nuwun. nuwun. Pak Putun ingkang kathah kula pun ganggu jenengan. Napa-napa. Nggih, matur nuwun pun paring pitutur kebecikan kangge kula pribadi lan kanca-kanca. Salajengipun kula tak nyuwun pamit nggih Pak nggih. Amin, monggo. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Pak Sutris, luar biasa perjuangan beliau ternyata tidak mudah teman-teman. Terkadang kita melihat kesuksesan orang itu hanya dari segi suksesnya saja tanpa mau melihat perjuangannya. Nah ini bagus sekali kita terapkan motivasi dari Pak Sutris. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.